Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes kenaikan biaya uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru yang mencapai 5 kali lipat. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sempat ricuh. Pria yang menganiaya mantan istri di kota Semarang ditangkap. Motif pelaku sakit hati. Serunya euforia nonton bareng pertandingan Garuda Muda pada laga Piala Asia U23 di alun-alun Brebes. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 1 kg dari Sumatera dengan menangkap seorang tersangka. Rencananya sabu-sabu yang bersumber dari jaringan bandar besar narkoba Freddy Pratama tersebut akan diedarkan di wilayah kota Semarang. Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang kembali menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah cukup besar. Kali ini polisi menangkap seorang kurir narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 1 kg yang diduga kuat bersumber dari jaringan pengedar narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Tersangka bernama Anggia Ade, warga Kediri, Jawa Timur, ditangkap setelah kedapatan membawa 1 paket sabu-sabu seberat 1 kg di Jalan Sriwibowo, Purwoyoso Ngalian, Kota Semarang. Dari hasil pengembangan, polisi juga mengamankan 262 butir ekstasi di tempat kos tersangka di Meranggen, Demak. Dari pengakuan tersangka, dirinya datang ke kota Semarang untuk mengambil sabu-sabu seberat 1 kg setelah mendapatkan perintah dari seorang bernama Koh Miki untuk diedarkan di ibu kota provinsi Jawa Tengah. Tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar 3 juta rupiah. Kalau saya disuruh, iya. Disuruh berapa kali, Mas? Ya, berapa kali mendapatkan 4 kali. 1 kilo semuanya? Enggak. Itu naik itu. Oh, sudah 1 kilo. Iya. Upahnya per ngantar jalan? 3 juta. 3? Iya. Itu TKP-nya di Kecamatan Ngalian, Kelurahan Purwoyoso, Jalan Sriwibowo 8, seberat 1 kg. Lalu petugas menangkap dan diinterogasi di tempat, dalam perjalanan juga diinterogasi bahwa yang bersangkutan masih menyimpan 262 butir ekstasi di Kabupaten Demak. Selain menggagalkan peredaran sabu-sabu seberat 1 kg, Satuan Narkoba Polrestabes Semarang juga menggagalkan peredaran 197 butir ekstasi dan sabu-sabu seberat 6,52 gram dari seorang tersangka lain. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Komplotan perampok toko emas bersenjata api diringkus polisi. Komplotan asal Jawa Timur ini sudah merampok sejumlah toko emas di Cepu, Kabupaten Blora, dan Bojonegoro, Jawa Timur. Komplotan perampok spesialis toko emas yang diringkus oleh tim gabungan Subdit Jatanras Polda Jawa Tengah, Satreskrim Polres Blora, serta Polda Jawa Timur berjumlah 3 orang berinisial AP dan GS, warga Tulung Agung, dan MM, warga Trenggalek, Jawa Timur. Ketiganya ditembak saat disergap di Trenggalek, Jawa Timur. Dalam penangkapan, polisi juga menyita 3 pucuk senjata api yang digunakan saat merampok toko emas. Ketiga tersangka sebelumnya dilaporkan telah merampok toko emas murni di Desa Wado, Kedung Tuban, Blora, Selasa 16 April lalu. Di toko emas itu tersangka AP dan MM menggasak emas berbagai macam jenis seberat 150 gram. Mereka merampok perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, anting senilai 150 juta rupiah. Penjualannya sudah 8.200.000. Jadi hasil ini saplos itu kan, itu dia datang, diacam, ketakutan, barang bukti diambil semua, sebagian sudah dijual.
Dan ini bagian lagi yang belum. Saat merampok, kawanan ini biasanya langsung menodongkan senjata api sambil menggertak para pegawai di toko emas. Lalu mereka memecahkan kaca talase dari arah depan dan mengambil perhiasan emas yang dimasukkan ke dalam tas yang dibawa. Terungkap bahwa 3 pucuk senjata api yang digunakan adalah airsoft gun yang sudah dimodifikasi sehingga bisa mengeluarkan tembakan peluru gotre atau bola besi. Jadi keterangan sementara dari Ditkrim yang kita dalami hasil penyidikan, dia beli online. Jadi airsoft itu kan hampir mendekati kita punya senjata organik itu. Kemudian di-upgrade, visirnya ulangnya berjenis lopok, selongsongnya itu diganti, yang di lapisirnya itu terus dimodifikasi, pelurunya dari gotri. Atas perbuatannya mereka kini ditahan dan disangkakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, seorang adik menganiaya kakak kandungnya hingga tewas di Klaten. Polisi kesulitan mendalami motif penganiayaan karena pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Warga desa Glemengan, Kecamatan Kalikotes, Klaten dikejutkan dengan kematian salah satu warganya. Korban adalah Sutoto, pria 58 tahun yang ditemukan meninggal dunia di pekarangan rumahnya pada 24 April lalu. Korban meninggal dengan luka di bagian kepala. Diduga ia dianiaya hingga tewas oleh adik kandungnya Pranoto, pria 51 tahun. Polisi belum dapat mengungkap motif penganiayaan yang berujung kematian. Pelaku sendiri pernah dirawat karena mengalami kelainan jiwa. Kini pelaku diobservasi di Rumah Sakit Jiwa daerah Sudarwaji untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Terduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga menyebabkan meninggal dunia. Namun untuk motifnya kita masih kesulitan karena dalam pemeriksaannya tadi malam kita juga sudah memeriksa dengan berbagai cara. Pelaku masih belum bisa menjawab dalam keadaan normal atau sehat. Berarti untuk penetapan tersangka masih menunggu observasi ya? Masih menunggu observasi tentang kesehatan terduga. Jika hasil observasi menunjukkan pelaku memiliki gangguan jiwa, proses hukum akan dihentikan. Polisi menyita barang bukti berupa kayu dan batu bata, sedangkan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk autopsi. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi selanjutnya, dendam karena istrinya dilecehkan. Seorang pria asal Jepara menganiaya pelaku pelecehan hingga tewas. Tak bergerak sendiri, tersangka juga mengajak adiknya yang masih remaja dan rekannya yang kerap dirundung oleh korban. Prayoga Adi Saputra, warga Mijen Demang ini ditangkap bersama adiknya dan Bagus Bimantoro karena membunuh Dani Wibowo, warga Welahan, Jepara. Korban ditemukan tewas di area persawahan Desa Mijen pada Minggu dini hari. Motif pembunuhan korban lantaran tersangka Prayoga sakit hati mendengar istrinya dilecehkan oleh korban sebelum keduanya menikah. Tersangka pun mengajak adiknya yang masih 15 tahun dan rekannya Bagus untuk menghabisi korban. Tersangka Bagus pun ikut dalam rencana ini karena mengaku dendam dirundung oleh korban. Pas waktu saya masih tunangan, istri saya dilecehkan. Istri saya takut bicara sama saya karena kan takutnya paling mungkin. Ya mungkin itu bisa jadi takut nggak bisa jadi nikah. Oh gitu. Dilecehkannya gimana, Mas? Dilecehkannya di proposal. Tersangka kemudian menemui korban yang kebetulan bersama dua temannya. Untuk mengelabui dua rekan korban, tersangka meminta mereka membeli minuman keras. Saat kedua rekan korban pergi, penganiayaan korban dengan celurit dan senjata tajam terjadi. Para pelaku ini memiliki motif dendam terhadap korban. Ya, korban ini pernah melecehkan istri salah satu pelaku, sehingga pada saat istri pelaku menceritakan kepada pelaku, langsung mencari korban. Baik tersangka dan korban tercatat sebagai residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Jepara dan telah menjalani masa hukumannya. Kini ketiga tersangka dijerat pasal 338 KUHP junto 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Penusuk mantan istri di rumah majikan di Kota Semarang akhirnya ditangkap. Tersangka mengaku menganiaya mantan istrinya karena sakit hati sulit bertemu selama beberapa bulan. Inilah Munawi, pria yang menusuk mantan istrinya di rumah majikan sang istri di Kota Semarang pada 21 April lalu. Kakinya ditembak lantaran berusaha kabur saat ditangkap polisi. Ia pun dibawa ke rumah sakit Dr. Karyadi, Semarang untuk tindakan medis. Setelah itu dia dibawa ke Polrestabes Semarang. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku menganiaya mantan istrinya karena selama 7 bulan tak bisa ditemui. Rasa sakit hati itu mendorong pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Sebelum mendatangi korban, pelaku sempat menenggak minuman keras hingga mabuk. Saya karena sakit hati, terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk tua, 1 teko berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Pelaku mengaku telah menyiapkan senjata tajam sebelum bertemu dengan korban. Usai melukai korban, pelaku langsung melarikan diri dan ditangkap sehari setelah kejadian. Setelah kejadian tersebut, pelaku melarikan diri. Sehingga pelaku alhamdulillah berhasil ditangkap sehari setelahnya. Sehari setelahnya berhasil ditangkap, yaitu dilakukan penangkapan di daerah Kambakpuyo, Kabupaten Semarang. Untuk kondisi korban sudah membaik dan telah menjalani rawat jalan. Sementara pelaku ditahan dan dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.